Kasus korupsi bansos penanganan virus corona yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memasuki babak baru. KPK tancap gas menyelidiki kasus tersebut, bahkan gencar menelisik keterlibatan anggota DPR dari PDI Perjuangan yang diduga turut terlibat. Komisi Pemberantasan Korupsi terus tancap gas dalam menyelidiki kasus korupsi bantuan sosial yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Dua politikus PDIP disebut-sebut menerima kuota terbesar terkait proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek. Dua politisi tersebut yakni Herman Heri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum DPR RI dan Ihsan Yunus, Wakil Ketua Komisi Sosial DPR RI. Total kuota proyek bansos yang diduga diterima keduanya mencapai 3,4 triliun. Dua politikus PDIP tersebut diduga memperoleh jatah terbesar dalam proyek pengadaan barang bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi. KPK memastikan tetap independen dalam penanganan kasus dugaan suap bantuan sosial COVID. Penyelidik KPK sendiri telah menggeledah kantor rekanan bansos yang terafiliasi dengan Herman Heri dan Ihsan Yunus. Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendorong KPK untuk menerapkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi kasus Bansos Kemensos untuk dapat dikenakan hukuman tuntutan mati terhadap pelaku korupsi bansos. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako COVID-19 di Jabodetabek. Selain Juliari Batubara, ada 2 dari pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 orang dari pihak swasta. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI mendorong KPK untuk menerapkan hukuman mati jika korupsi bansos tersebut terbukti. Dan kita akan berbincang dengan koordinator MAKI, ada Bung Boyamin. Bung Boyamin, selamat malam. Malam, Bung Latif. Apa kabar? Kabar baik. Ya. Gara-gara pandemi kita nggak bisa ketemu, tapi ketemu secara daring juga tidak apa-apa. Baik, Bung Boy, Anda mendorong supaya penerapan hukuman mati kepada pelaku korupsi bansos ini. Apakah ini karena korupsinya jumlahnya besar atau karena ini meliput bansos yang menjadi hak orang miskin? Ya, karena kan gini, kalau istilah pemilu ini TSM, Bung Latif, terstruktur, sistemik, dan masif. Karena ini melibatkan banyak orang, melibatkan orang-orang yang punya kuasa, dan kemudian juga berkaitan dengan bencana, kan itu kan. Jadi kalau di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi pasal 2 ayat 2 tadi kan ada istilah pemberatan. Pemberatan salah satunya dalam keadaan bencana, itu tuntutannya memang hukuman mati, kan itu. Jadi saya mendorong itu dan beberapa waktu yang lalu pernah ditayangkan di siaran langsung sebuah TV begitu. Wakil Ketua KPK Pak Gufron menjanjikan ke kami yang ada waktu itu audien untuk menerapkan pasal 2 ayat 2 itu tadi. Dengan mengatakan, saya kan bertanya loh, kalau diterapkan lagi nanti apa enggak nebis idem? Oh tidak, kan rangkaiannya kalau suap hanya suap, kalau rangkaiannya ini TSM itu kira-kira gitulah. Kalau ada bukti ya nanti diproses lagi dengan pasal 2 ayat 2 itu tadi. Karena ini memang istilah saya ya sudah mencapai tataran itu, terstruktur, sistemik dan masif. Karena apapun ini dirancang dari awal dan lain sebagainya gitu kan. Dan gitu kan. Saya juga bocorkan dikit itu Bung Latif di sini. Ini bukan politisi bahkan sebenarnya. Kalau KPK mau menembaknya itu justru adalah dari suami seorang politisi. Lah siapa itu ya rahasia memang Mas Dian.